Shalom Elohimers, selamat pagi. Pemazmur berkata di Mazmur 44 ayat 6, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Saudara, kemenangan dalam peperangan itu dikaitkan dengan kuasa nama Tuhan kita. Saat kita berdoa, maka kita biasa mengakhiri doa kita dengan kata-kata ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ini kita ucapkan dan sudah merupakan kebiasaan bahwa setiap mengakhiri doa kita menyebut nama Tuhan. Hidup dan berdoa di dalam nama Yesus tentu jauh melebihi hanya sekedar mengucapkan kata-kata itu pada akhir doa-doa kita. Hidup dan berdoa dalam nama Yesus itu berarti kita melangkah memasuki hari yang baru dengan kuasa dari nama Yesus yang saudara sebut namanya tersebut di dalam doa saudara. Kita menyadari sifat dan karakter Allah seperti yang dinyatakan dalam berbagai nama dan titel Tuhan di dalam Alkitab. Dan kita mulai menghidupi dan berdoa di dalam kuasa daripada pribadi Yesus itu. Di dalam Sakaria pasal 2 ayat yang kelima disebutkan salah satu deskripsi atau titel dari Allah Israel. Mari saya bacakan Sakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Di sini Tuhan memberi kepada kita perjanjian untuk menjadi tembok berapi yang memberikan proteksi, perlindungan dari musuh-musuh kita. Nah, nubuat Sakaria ini ditujukan kepada bangsa Yahudi yang sudah pulang dari penawanan Babilonia selama 70 tahun. Mereka pulang untuk membangunkan Ka'bah mereka. Tetapi kita mengerti bahwa di dalam pembangunan itu ada banyak tantangan, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari luar adalah kritikan dan tekanan dari bangsa-bangsa sekitar yang menyerang mereka, yang melemahkan spirit mereka, ya. Dan juga musuh-musuh mengambil keuntungan dari keadaan kota Yerusalem yang saat itu tidak mempunyai pagar perlindungan sebab sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar 70 tahun lalu. Nah, pada titik inilah Elohimers, pada titik inilah firman Tuhan datang kepada Nabi Sakaria untuk menyampaikan kepada penduduk Yerusalem, aku akan menjadi tembok berapi sekelilingnya. Perkataan Sakaria ini tentu menjadi janji yang sangat menguatkan mereka dan memberikan keyakinan. Dan kita tahu melalui bukti sejarah, ya, bahwa bukan saja Zerubabel dapat melanjutkan proyek pembangunan Ka'bah hingga selesai, tapi bahkan musuh-musuh umat Tuhan sama sekali dapat dikalahkan mereka. Tuhan sungguh-sungguh telah menjadi tembok berapi bagi mereka. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita orang percaya yang mengkomitmenkan hidup kita kepada Yesus Kristus adalah warga Yerusalem Sorgawi. Jadi janji Allah untuk menjadi tembok berapi sekeliling Yerusalem itu juga berlaku bukan hanya bagi Israel ribuan tahun yang lalu, tapi juga bagi kita umat Tuhan, gereja Tuhan. Ya. Mazmur 48 ayat 3 katakan, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Api adalah bicara tentang kemuliaan hadirat Allah yang mengelilingi umat miliknya dan menjaga serta memelihara mereka dari musuh-musuh mereka. Tembok itu bicara tentang hadirat daripada pribadi Allah yang bangkit berdiri untuk melindungi umatnya. Sama seperti tembok kota Yerusalem di zaman dulu itu berdiri menjulang untuk memprotek penduduk yang tinggal di dalamnya. Berdoa di dalam nama Tuhan itu berarti kita memenuhi doa kita dengan kenyataan sifat dan karakter Allah seperti yang dinyatakan
dalam nama atau titel Tuhan yang baru kita baca tadi, bahwa Dia seperti tembok yang berapi. Pagi hari ini, biarlah hadirat Tuhan yang seperti api itu, biarlah tembok perlindungan Tuhan, Allah Israel, melindungi saudara, melindungi keluargamu, pekerjaanmu, di sepanjang hari dan sepanjang minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.